Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat Kristiani di mana saja Anda berada, secara khusus umat Paroki Narang yang saya kasihi. Pada hari Minggu Paskah ketiga ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil Suci hari ini yang diambil dari teks Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita baru saja mendengarkan kisah penampakan Yesus kepada dua orang murid yang sedang berpergian ke Emmaus. Coba membolak-balik seluruh isi perjanjian baru, maka kita hanya menemukan satu kali dalam perjanjian baru nama Kleopas itu disebut secara khusus pada teks Lukas bab 24 ayat 18. Perjalanan kedua murid dari Yerusalem ke Emmaus dan selanjutnya kembali lagi ke Yerusalem adalah gambar nyata perjalanan hidup Anda dan saya. Perjalanan hidup kita seringkali ditandai dengan kebingungan, keputusasaan, dan kesedihan yang mendalam seperti yang dialami oleh kedua murid ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan kadang-kadang juga perjalanan hidup kita kadang dibarengi dengan sukacita, seperti suasana hati kedua murid yang berkobar-kobar ketika mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Dalam konteks Injil hari ini, kita dapat melihat perbedaan yang sangat mendasar, bahwa tanpa kehadiran Kristus, kita menjadi bingung, kita menjadi pribadi yang mudah putus asa, tidak bersemangat dan kesepian seperti kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Tetapi dengan kehadiran Kristus, kita memperoleh kembali kepastian hidup, berpengharapan, bersemangat, dan tidak kesepian lagi seperti yang dialami juga oleh dua murid itu ketika mereka kembali ke Yerusalem. Kehadiran Yesus yang telah bangkit yang menemani kedua murid ke Emmaus mau menunjukkan bahwa Kristus adalah seorang gembala yang baik. Dia adalah pastor bonus. Sebagai gembala yang baik, dia berinisiatif menemani perjalanan kedua murid ke Emmaus yang masih diliputi kesedihan. Sebagai gembala yang baik, dia juga mendengar ungkapan kekecewaan hati mereka. Sebagai gembala yang baik, dia juga membuka pemahaman mereka tentang konsep Mesias dengan menjelaskan isi kitab suci. Sebagai gembala yang baik, dia juga menguatkan keyakinan mereka dengan perjamuan Ekaristi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Kristus mampu mengubah hati mereka yang sebelumnya diliputi kesedihan, diliputi kepedihan, dan juga putus asa menjadi hati yang dipenuhi dengan sukacita. Dan itulah pengalaman kebangkitan bagi kedua murid tersebut ketika mereka beralih dari situasi putus asa kepada harapan baru dalam Kristus yang telah bangkit dan yang telah mereka saksikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah hidup kita saat ini yang terombang-ambing akibat COVID-19, kita diundang untuk tetap mempercayakan keseluruhan hidup kita pada Kristus yang adalah Gembala Agung kita. Bersama kedua murid tadi, kita memohon kepada Kristus dalam misa online kita, dalam ibadat kita, kita memohon kepada Kristus, Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita yakin bahwa dalam Yesus Kristus kita menemukan keteduhan, kita menemukan sukacita. Akhirnya, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.